Ya, pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali melonggarkan rem darurat yang sebelumnya diterapkan dan kembali ke PSBB transisi. PSBB transisi mulai berlaku sejak hari Senin ini hingga 25 Oktober mendatang. Setelah sempat memperlakukan kembali kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB secara ketat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mengurangi tekanan kebijakan rem darurat di wilayah ibu kota. Pemprov DKI Jakarta memutuskan akan kembali memperlakukan PSBB masa transisi mulai hari ini tanggal 12 hingga 25 Oktober 2020. Namun demikian, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa pada masa PSBB transisi ini tetap ada kebijakan baru yang akan diterapkan dan dipatuhi semua pihak. Adapun kebijakan baru tersebut adalah kewajiban pendataan bagi pengunjung dan karyawan terhadap 11 sektor usaha yang masih diizinkan beroperasi, yaitu kesehatan, bahan pangan, makanan minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu dan atau kebutuhan sehari-hari. Pendataan pengunjung maupun karyawan tersebut bisa dilakukan secara manual atau aplikasi berbasis teknologi yang berisikan nama hingga nomor telepon. Hal ini guna memudahkan proses pelacakan kontak erat pasien positif COVID-19. Selain itu, Pemprov DKI juga terapkan sanksi tegas bila pelaku usaha, penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, industri perhotelan dan penginapan lain atau sejenis atau tempat wisata tidak melaksanakan ketentuan itu berupa penutupan sementara paling lama 3 kali 24 jam hingga denda Rp150 juta. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Wisnu Prambudi Wibowo. Beliau adalah Head of Research dari FAC Sekuritas. Baik, Mas Wisnu, seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya begitu. Memang penerapan dari PSBB ini sempat menimbulkan juga guncangan secara ekonomi ya, tidak hanya di wilayah DKI Jakarta, bahkan di Indonesia pun juga mengalami hal yang sama. Bahkan diprediksikan pada kuartal 3 ini kita masuk ke dalam jurang resesi ekonomi. Dan bagaimana begitu dengan kondisi market di tengah tekanan dari pandemi COVID-19, sementara berbagai inovasi, berbagai upaya juga terus dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menjaga roda perekonomian tetap berjalan. Apakah ini akan membuat indeks juga akan bergerak fluktuatif di sepanjang tahun ini? Ya, kalau kita amati gitu ya, memasuki Q4 gitu ya, kemarin memang kami mengamati gitu ya di bulan September market itu downtrend banget gitu ya, atau net sell-nya itu setiap hari terjadi gitu. Namun memasuki bulan Oktober itu tekanan jual itu mulai berkurang gitu ya. Kalau kita amati juga di Oktober itu mulai banyak stimulus-stimulus yang mulai muncul lagi gitu ya. Seperti disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang kita amati memang harapannya long term-nya adalah bisa menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak. Sebagaimana kita ketahui, selama pandemi ini banyak sekali pengangguran gitu ya. Sebelum masa pandemi aja kita pengangguran sudah 7 jutaan gitu, which is ketika ada pandemi ini semakin banyak lagi. Ya, jadi itu jadi kayak problematika juga sebenarnya. Nah, menyikapi kondisi seperti ini bagaimana juga pelaku pasar harus berinvestasi begitu? Apakah juga sebaiknya cash is the king kah atau mungkin sudah mulai cicil beli begitu? Karena beberapa waktu lalu pun sudah banyak sekali analis begitu pengamat pasar modal yang memang sudah memanfaatkan momentum pelemahan dari indeks yang sudah berada di level 5 ribuan sebelumnya begitu untuk menjadi peluang untuk entry level. Ya, sebenarnya anytime itu kita bisa lakukan entry buy gitu ya di saham-saham pilihan gitu ya, saham-saham pilihan. Tentu kalau kita amati memasuki bulan Oktober ini yang cukup menarik, misalkan kita bicara aneka industri gitu ya. Kalau kita amati ada sentimen yang akhir-akhir ini berkembang gitu ya di sektor otomotif, bagaimana pemerintah merencanakan pajak 0% gitu, yang kalau kita melihat selama semester 1 emiten ini cukup banyak tertekan seperti Astra dan otomotif komponen yang lainnya gitu. Nah, kita lihat di masuki Q4 ini mereka cenderung menguat gitu ya kalau kita amati. Hari ini juga kalau kita amati
aneka industri menjadi salah satu sektor yang cukup menarik gitu ya. Tadi juga masuk buat list yang kami rekomendasikan bahwa Astra itu masih cukup menarik hingga akhir tahun. Kemudian sektor finansial juga masih menarik gitu ya kalau kita amatin. Baik, itu dia beberapa sektor yang mungkin perlu kita cermati nanti. Dan sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat, ini Pak Wisnu dan juga pemirsa IDX Channel, saatnya kita akan sampaikan bagaimana dengan pembukaan market di awal pekan ini dengan sejumlah sentimen positif yang berada dari global. Tadi sudah disampaikan memang menjadi sentimen yang mendorong pergerakan indeks harga saham gabungan nyaris menyentuh 1% pada saat opening market hari ini. Ya, indeks harga saham gabungan berada di level 5.101 atau menguat sekitar 0,97%. Ini menarik, apakah juga masih akan terus bertahan di atas level 5.100-an. Mengingat beberapa waktu lalu level 5.000 ini menjadi level yang sangat krusial pada saat tertembus kemudian rawan profit taking sehingga harus kembali lagi berada di level 5.000-an. Ya, tertingginya di 5.103, terendah 5.078. Dan lagi-lagi kalau kita lihat nilai transaksi perdagangan di pagi ini sudah 347 miliar rupiah. Sementara ada beberapa saham ataupun emiten yang sudah mengalami tekanan jual sekitar 66 saham. Dan saham-saham yang mengalami penguatan sekitar 190 saham. Ya, Mas Wisnu, kita akan coba sedikit ya analisis begitu. Bagaimana menurut Anda pada saat opening market hari ini 0,89% begitu penguatan dari indeks harga saham gabungan. Di atas 5.000 ini biasanya rawan profit taking. Menurut analisis Anda ini Mas Wisnu, apakah juga akan terjadi hal yang sama pada saat opening market berlangsung hingga penutupan nanti? Ya, kalau kita amatin memang indeks kita atau ISG kita itu sudah mengalami penguatan 5 hari berturut-turut. Berarti kalau hari ini kita dibuka menguat, berarti sudah 6 hari berturut-turut gitu. Ya, kalau kita bicara indeks menguat 6 hari berturut-turut, sebenarnya secara historikal itu ada rawan profit taking juga gitu ya kalau kita amatin. Yang mana kemarin sempat kejadian di hari Jumat gitu ya, sebenarnya sempat melemah juga. Namun berhasil closing di zona hijau gitu. Kalau kita amatin hari ini memang masih kuat gitu ya. Namun kalau kita amatin di sesi 2 ini ada peluang terjadi profit taking gitu ya. Artinya saat ini misalkan menguat 0,9 gitu ya, tentu di sesi 2 kalau kami amatin itu ada peluang untuk mengempis gitu ya atau menipis gitu ya penguatannya atau minimal seperti itu. Baik, itu dia. Ada beberapa